Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ami, saya dari Prodi Manajemen Pemasaran NRP 140219036 Fakultas Politeknik Ubaya. Di sini saya akan sharing pengalaman tentang berkegiatan sosial dalam kondisi bencana alam dan cara peningkatan kualitas hidup. Bencana alam yang kali ini menjadi topik pembicaraan saya adalah bencana alam di Lombok. Lombok pernah mengalami bencana alam berupa gempa bumi yang terjadi pada 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 Juli tahun 2018. Gempa bumi ini berkekuatan sekitar 6,4 MW. Gempa ini terjadi sekitar pukul 6.47 WITA. Pusatnya sendiri terjadi di 47 km timur laut kota Mataram, NTB, dengan kedalaman 24 km. Melihat dari pusatnya sendiri, gempa ini dibilang sangat dangkal. Dikategorikan sebagai gempa bumi dangkal karena merupakan akibat dari aktivitas sesar naik Flores. Dengan berkekuatan gempa yang besar, gempa bumi ini dirasakan oleh beberapa wilayah, yaitu Pulau Bali, Pulau Sumbawa, dan juga Pulau Lombok. Walaupun memiliki kekuatan gempa yang besar yakni 6,4 MW, gempa bumi ini bukan termasuk tsunami. Setiap kejadian pasti akan menimbulkan dampak setelahnya. Lalu gempa bumi di Lombok ini menimbulkan dampak apa saja? Yang pertama, gempa bumi ini memakan 20 korban tewas, 401 luka-luka, dan ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan. Sebanyak 10.062 bangunan yang rusak. Yang kedua, diketahui juga bahwa ada warga negara Malaysia yang menjadi korban dalam gempa bumi di Lombok ini. Ia dikatakan tewas saat ia tertimpa material longsor gempa bumi. Yang ketiga, adapun pendaki di Gunung Rinjani yang terjebak di dalam kaldera Gunung Rinjani sebanyak 333 orang. Untuk menyelamatkan pendaki yang terjebak di kaldera Gunung Rinjani, tim SAR mengerahkan semua tenaganya untuk menyelamatkan pendaki yang masih terjebak di kaldera Gunung Rinjani. Dan yang terakhir, banyak sekali daerah-daerah dan bangunan yang mengalami kerusakan akibat dari goncangan gempa bumi dengan kekuatan yang besar ini. Lalu sebagai sesama warga Indonesia, mengadakan kegiatan sosial dan mengambil tindakan cepat untuk mengulurkan bantuan kepada keluarga kita yang ada di Lombok pada saat itu. Langkah yang diambil oleh pihak sekolah ada banyak. Yang pertama yaitu pengumpulan baju layak pakai. Bisa jadi di sana banyak orang yang kehilangan harta bendanya, termasuk baju yang seharusnya dipakai sehari-hari, tapi mereka hanya punya yang mereka pakai ketika terjadi bencana gempa bumi. Tidak hanya pengumpulan baju saja, kami juga mengumpulkan donasi yang dikumpulkan dari satu sekolah, dan kebetulan juga sekolah saya gabungan dari SMP dan SMA. Walaupun pengumpulan dana ini dibilang terpuji, tapi kami mendapati banyak hambatan. Yang pertama yaitu orang-orang yang tidak sadar jika ia harusnya menyumbang dan mengulurkan tangannya sebagai bantuan. Ia hanya berpikir bahwa banyak orang yang sudah mengulurkan bantuan dan pertolongan, jadi ia tidak perlu untuk menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan di Lombok sana. Akibatnya, pada saat itu sebelum donasi dilakukan dan pertolongan sosial dilakukan, pihak sekolah saya waktu itu melakukan bimbingan sosial atau penyuluhan untuk menyadarkan bahwa pentingnya menolong
keluarga kita yang ada di Lombok sana. Adanya kesadaran, pada waktu itu sekolah saya langsung bertindak cepat untuk pengumpulan donasi membantu keluarga kita yang ada di Lombok. Disinilah kami mengembangkan potensi, karena donasi tidak hanya soal uang, baju, dan sebagainya. Mereka juga butuh makan dan lain-lain kebutuhan yang sudah hilang terkena gempa bumi. Kami melakukan garage sale atau GS yang pada saat itu kami kelebihan baju dan menjualnya kepada orang-orang yang masih membutuhkan baju-baju layak pakai di jalanan, dan uang yang terkumpul itu bisa kita belikan untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga kita di Lombok. Kondisi sosial masyarakat pada saat itu juga membantu dan mendukung kegiatan kami, karena kami tidak hanya mengumpulkan donasi dari sekolah saja, tapi kami juga meminta bantuan dan uluran tangan dari warga-warga setempat, dan mereka membantu program kami, dan pengumpulan dana ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Dananya sudah terkumpul dengan cepat. Adapun motivasi yang membuat hati kita tergerak untuk membantu keluarga kita yang ada di Lombok. Yang pertama, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami merasa di sini kami diminta pertolongan oleh keluarga kita yang ada di sana, yang merasakan gempa bumi dan merasakan sengsaranya setelah kejadian gempa bumi yang ada di Lombok. Yang kedua, karena kegiatan sosial ini ditanggung-jawabi oleh pihak sekolah, maka pihak sekolah merasa bahwa kepentingan umum jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, kami ingin memberikan support, motivasi, bahkan memberikan semangat untuk mereka yang terkena bencana gempa bumi. Setelah dana terkumpul, kami diminta untuk menuliskan surat manis kepada mereka yang terkena gempa bumi di Lombok untuk menyemangati hidup mereka bahwa akan ada hari yang cerah setelahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.